Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Zofrinda Prayogo, NRP 5214173. Saya adalah mahasiswa jurusan Sistem Informasi ITS. Saat ini saya akan mengerjakan tugas tentang dari mata kuliah Manajemen Proyek TI. Nah, sekarang kita ini akan membahas tentang knowledge area yang ada dalam manajemen proyek, dimana jumlahnya itu ada 10, dan sekarang ini saya akan membahas tentang yang pertama itu adalah Project Integration Management. Nah, ini adalah perkenalan saya. Apa sih Project Integration itu? Nah, kalau misalnya kita lihat di slide ini, gambarnya nyambung semua nih. Maksudnya integrasi itu jadi tersambung gitu. Jadi di sini ada gambar kalender, ada gambar apa tadi tersambung satu sama lain. Nah, kalau misalnya di manajemen proyek, jadi kita bakalan ada 10 knowledge area itu bakalan diintegrasikan. Nah, maksudnya diintegrasikan apa? Nih, lanjutnya aja. Nah, tahap-tahapnya identifikasi, definisi, kombinasi, dan koordinasi. Jadi intinya dari integrasi itu, apabila ada satu bagian pada knowledge area itu yang berubah, maka akan mempengaruhi knowledge area yang lain. Misal pada cost management dan cost management dan time management. Misalnya pada time management dibutuhkan lagi ada satu kegiatan tambahan, maka yang membutuhkan cost. Jadi cost manajemennya juga nanti akan berubah. Itu contohnya untuk project integration. Jadi untuk tahapnya sekarang saya akan membahasnya. Nah, ini contoh integrasi. Nah, kalau misalnya dilihat dari gambarnya ini, itu semuanya terhubung sama satu gerigi yang sama. Jadi geriginya satu berputar, pasti semua berputar. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau misalnya tadi ada perubahan di bagian cost, itu ada gambar tangan di situ, nanti saya point akan ada, pasti kalau misalnya itu tangannya berputar, pasti yang lainnya juga akan berputar. Sama halnya dengan manajemen proyek ini. Jika ada satu yang berubah, maka akan mempengaruhi yang lain. Ini contohnya untuk integrasi. Nah, tahap-tahapnya dalam membuat project charter, dalam project integration, yang pertama membuat project charter. Nah, project charter itu apa? Jadi kayak semacam perjanjiannya gitu, sampai apa aja yang mau dibuat di project tersebut, terus siapa aja yang bertanggung jawab, dan hal-hal lain. Lalu develop project management plan. Itu isinya 10 knowledge area itu di dalam project management plan itu. Dan dalam project integration ini kita berusaha untuk mengintegrasikan semua knowledge area itu. Nah, yang ketiga direct and manage project work. Yang keempat monitor and control. Yang kelima cross project. Ini secara umum untuk membuat project. Ini secara umumnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita pertama membuat project charter. Nah, ini ada gambar contohnya, contoh project charter di sebelah kanan. Nah, proyek charter adalah gambaran pertama mengenai peran dan tanggung jawab pelaku dalam proyek, menguraikan tujuan dari proyek, mengidentifikasi stakeholder, dan menentukan batasan proyek dan manajer proyek, serta peran setiap stakeholder pada proyek. Nah, di sini saya akan memberi contoh. Ini adalah proyek ini. Proyek ini adalah pembuatan media pemahaman. Nah, dimulai pada tanggal berapa sampai ke berapa, dan ekspektasi untuk diselesaikan programnya proyeknya itu kapan. Nah, di sini dijelaskannya di project charter. Nah, di sini juga ada sponsornya siapa, yang mendanai ini siapa. Jadi di dalam project charter ini kita memasukkan hal-hal penting yang terkait dengan project. Nah, selanjutnya develop project management plan. Nah, project management plan ini seperti yang tadi saya bilang, ada 10 knowledge area, dimana sebenarnya jadi ada 9 sih, karena project integration itu jadi kayak udah di dalamnya gitu. Nah, membuat dokumen project management planning yang berisi dokumen dari knowledge area yang sesuai dengan project yang direncanakan. Nah, jadi ada human resource, work management, time management, cost management, information management, risk management, dan quality management. Itu untuk project management plan. Nah, selanjutnya kita melaksanakan projectnya. Nah, di dalamnya itu mengerjakan aktivitas project, mengatur sumber daya, terus habis itu mengatur sumber daya, terus membangun komunikasi eksternal dan internal, serta menggunakan metode yang telah direncanakan. Setelah itu, kalau misalnya ada perubahan di dalam project, kita juga harus membuat perubahan pada dokumen-dokumen yang lainnya. Nah,
pada tahap pentingnya integrasi ini supaya kalau misalnya ada perubahan-perubahan dapat dipantau dan dokumen-dokumen yang ada selalu up to date. Nah, selanjutnya ini adalah tahap yang cukup penting juga dalam melakukan project, yaitu monitor and control. Monitor and control terhadap project di mana pada saat Anda ada perubahan pada project tersebut, maka bisa terintegrasi pada bagian-bagian lain dalam project. Nah, monitoring itu kan berada saat eksekusi. Nah, jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan, namanya integrasi, berarti kalau misalnya perubahan di satu bagian, maka bagian lain juga akan terpengaruhi. Jadi intinya pada project integration itu begitu. Ini yang saya jelaskan adalah tahap umum secara di proyeknya. Nah, yang terakhir yaitu close project or phase. Jadi kalau misalnya udah semuanya selesai, kalau misalnya udah projectnya udah dijalanin, terus pemimpin proyek dan stakeholder semua udah selesai dikerjakan dan kontrak kerjanya udah selesai, maka dilakukan project closing. Nah, kesimpulannya dari project integration ini, seperti tadi saya bilang, project integration itu menjadikan semua dokumen, atau bukan dokumen sih, semua knowledge area yang berada dalam project tersebut itu terintegrasi. Integrasi itu jadi kalau misalnya ada satu bagian yang berubah, maka bagian lain akan terubah juga, ada penyesuaian gitu. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan project integration. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for your attention. Jangan lupa like and subscribe. Alah.